Maka rumusnya ketika orang bahagia ada getaran. Nah, getaran paling kuat di dalam tubuh kita itu adalah getaran. Nah, gelombang atau frekuensi terbesar itu gelombang mengubah diri. Kalau saya tuh teknisnya sederhananya begini, Mas. Mengubah diri itu. Teknisnya begini, teknik atau torekoh kalau bahasa tasawuf ya. Metodenya gimana? Metode mengubah diri itu mengubah dengan energi magnetik yang paling tinggi itu bukan otak, bukan pikiran Baca gitu. pikiran? Oh enggak. Ya, bukan pikiran. Jadi energi terbesar itu bukan di pikiran ya, bukan di otak, tapi energi terbesar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan cerita Soft Scientific. Nah sebelumnya ini ya Bah, kita membahas tentang zikir nafas. Lalu bagaimana tahapannya zikir nafas. Ya. Nah sebenarnya tentunya kan zikir nafas salah satunya menghasilkan kebahagiaan ya Bah. Ya. Nah kira-kira zikir nafas itu ada juga yang komen tuh, ada yang merasakan kayak getaran-getaran gitu. Hmm. Nah, Hmm. atau vibrasi Bah. Nah, Nah, vibrasi di zikir nafas itu apa Bah kira-kira Bah? jadi sebenarnya maksudnya begini ya. Heeh. Saat kita bahagia, orang lain itu ikut bahagia. Jadi bahagia itu bisanya ditularkan atau divibrasikan, bukan diajarkan. Jadi kebahagiaan itu ditularkan atau divibrasikan ya, bukan diajarkan. Maka rumusnya ketika orang kebahagia, orang sekitarnya akan ikut bahagia. Nah, ketika orang berhasil dalam tanda petik ya, karena hasil itu dari Allah. Jadi ketika seseorang itu berhasil dalam tanda petik melakukan zikir nafas, lalu timbul kebahagiaan, timbul kedamaian, maka kedamaian itu akan menggetarkan gelombang gelombang kebahagiaan kepada orang lain. Maka nanti Mas Jawa kan sering sering ya, ketika berada di dekat orang bahagia, maka Mas Jawa cenderung lebih mudah bahagia. Yeah. Maka ada sebuah makalah, alaikum bimujalasatil hukama atau alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kamu duduk bersama ulama atau hukama. Ulama itu orang para alim, hukama itu orang-orang bijak. Kenapa kok perintahnya disuruh duduk bersama? Karena nanti akan ada getaran. Nah, getaran paling kuat di dalam tubuh kita itu adalah getaran jantung ya. Saya ulangi ya. Tubuh kita ini semua bergetar loh, Mas. Yeah. Semuanya menghasilkan frekuensi. Karena semua ini kan gelombang sebenarnya ya. Jadi di otak kita itu ada gelombangnya. Nah, makanya bisa dilihat EEG. Nanti di jantung juga ada gelombangnya. Nanti ya ada EKG. Jadi semua bisa diukur sebenarnya, diukur gelombangnya, ada frekuensi. Nah, gelombang atau frekuensi terbesar itu gelombang denyut jantung. Jadi denyut jantung itu gelombang terbesar. Maka ketika seseorang melakukan zikir ya, zikir nafas ya, dengan 5 tahapan yang kemarin sudah kita sampaikan. Dari tahap 1 ya, yaitu zikir nafas secara fisik jasadi ya. Lalu dia zikir nafas secara kolbi ya, zikir nafas kolbi, apalagi bisa sampai zikir nafas yang nafsi. Kan ada 5 ya. Yeah. Zikir nafas kolbi, zikir nafas jasadi, kolbi, nafsi, ruhi, dan terakhir fana. Nah, kalau orang hanya zikir nafas ini saja, jasadi saja, itu sudah ini getaran jantungnya sudah berubah. Namanya sebenarnya bisa diukur dengan HRV namanya. Heart rate variability. Jadi itu kira-kira begini, heart variability itu kualitas dari jantung. Kualitas getarannya. Kualitas kinerja jantung. Itu bisa dilihat dari HRV. Nah, ketika orang menyadari nafas, HRV-nya cenderung naik. Artinya kinerja jantung meningkat.
Nah, ketika kinerja jantung meningkat, maka getarannya akan bisa dirasakan oleh orang lain. Bisa dirasakan. Jadi, kalau saya misalnya memeluk istri saya, waktu saya memeluk istri saya itu hati saya damai, tenang. Itu istri saya akan cenderung tenang dan damai. Tapi kalau saya memeluk dia hanya sebatas apa ya, cari muka biar apa, karena saya punya keinginan-keinginan tertentu, lalu saya memeluk dia tidak tulus, itulah maksudnya. Jadi memeluknya karena tujuan-tujuan material. Itu istri saya juga bisa menangkap getaran itu, bawah sadarnya itu. Jadi batinnya dia atau alamul batin ya, bawah sadar itu kalau di dunia tasawuf bisa disebut sebagai alamul batin, alam bawah sadar. Itu menangkap ketulusan. Jadi orang yang tulus akan memvibrasikan, menggetarkan gelombang-gelombang kebaikan, dan itu ditularkan. Nah, oleh karena itu, makanya ini kan ayat Al-Qur'an yang sangat sering saya sebut ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Ya, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Nah, ini menjadi hal yang Mas Awir. Jadi kalau kita ini ingin mengubah orang lain, ya ubahlah getaran di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saya ingin mengubah anak saya ingin mengubah istri saya, yang harus dilakukan apa? Mengubah getaran jantung saya. Nah, mengubah getaran jantung itu bisa dilakukan lewat zikir nafas itu. Ya sekali lagi, zikir nafas yang kita sampaikan ada 5 tahapan. Ini bukan zikir nafas yang memang harus selalu begitu, ya harus bertahap, enggak. Jadi kalau teman-teman, wah saya langsung zikir fana misalnya, dan ternyata ditolong Allah, karena zikir fana itu nggak bisa diikhtiari. Seperti yang saya sampaikan, bisa ditonton ya, YouTube yang kemarin. Zikir fana itu zikir yang tidak bisa disampaikan, nggak bisa diikhtiarkan. Jadi zikir yang ini yang dari Allah. yang dari Allah, jadi pertolongan Allah, nggak bisa diikhtiari. Jadi nggak bisa ditanya carane piye gitu, nggak. Tapi kalau zikir 1 sampai 4, yang zikir nafas 1 sampai 4 tuh masih bisa ditanya namanya. Makanya di sini ya saya akan bacakan beberapa ini ya. Misalnya Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi itu ngendiko begini. Bahasanya kan, inna taghyiron nafsi, sesungguhnya perubahan diri itu yughayyirul haqaiq, akan mengubah hakikat-hakikat. Jadi perubahan diri itu akan mengubah hal-hal lain. Makanya nih saya kumpulkan beberapa teks-teks yang mengatakan ketika orang mengubah diri, lingkungannya berubah, Mas. Misalnya Jalaluddin Rumi itu mengatakan begini, anta mar'atul kauni fa idza taghayyarta tughayyirul kauna. Kamu adalah cermin alam semesta. Jadi kita ini cermin alam semesta. Fa idza taghayyarta, ketika engkau berubah, maka tughayyiru akan berubah al kaunu, suatu realitas, suatu keadaan. Jadi kalau ingin mengubah realitas ya rubah diri. Kalau saya ingin mengubah anak saya, rubah saya. Bukan mengubah anak saya langsung, tapi mengubah diri saya. Nah, ini akan menjadi teknik-teknik sufistik yang luar biasa ya. Nah, ini jadi makanya di sini juga ada ya Imam Al-Ghazali misalnya. Inna taghyiron nafsi, sesungguhnya perubahan nafas, perubahan diri, huwa ya adalah al-miftahu, adalah kunci litaghyiril alami, untuk mengubah alam. Wa inna islahan nafsi, sesungguhnya baiknya diri, huwa adalah islahul alami, adalah kebaikan alam. Itu ucapan-ucapan Imam Al-Ghazali, ucapan-ucapan Ibnul Arabi. Nah tadi juga saya singgung ucapan Jalaluddin Rumi. Jadi kira-kira memang perubahan itu harus berasal dari diri kita, nggak bisa dari orang lain. Nah lalu kan pertanyaannya, mengubah diri itu gimana? Ya dengan zikir gitu. Mengubah diri, kalau saya tuh teknisnya sederhananya begini, Mas. Mengubah diri itu yaitu mengubah denyut jantung. Itu secara teknis loh ya. Kalau secara teori tadi, secara teori panjang lebar tadi ya.
Tapi teknisnya begini, teknik atau torekoh kalau bahasa tasawuf ya. Metodenya gimana? Metode mengubah diri itu mengubah denyut jantung. Mengubah denyut jantung paling sederhana mengubah nafas. Dari nafas ya. Dari nafas. Maka teman-teman kalau senggang waktunya coba ya ubah frekuensi nafasnya, ubah lebih lambat atau lebih cepat, lalu dicek nadinya, denyut jantungnya dicek, kan berubah nanti. Jadi kalau nafasnya lambat nanti dia denyutnya akan ikut lambat, nafasnya cepat denyutnya akan ikut cepat. Nah ini dari sisi teknik ya, dari sisi teknik kita nggak masuk ke hakikatnya. Ketika seseorang bernafas saja jasadi sajalah, nggak usah ke kolbi, cukup menyadari nafas saja, nanti denyut jantungnya berubah. Nah kalau denyut jantung berubah, misalnya orang menyadari nafas, maka denyut jantung akan menjadi lebih baik, nanti HRV-nya naik. Coba rasakan fenomena psikologisnya. Kan kalau dia santai, rileks, nafasnya lambat, fenomena psikologisnya akan membaik. Dia akan lebih tenang. Nanti akan mengubah banyak hal itu, akan mengubah persepsi. Misalnya yang asalnya persepsinya terhadap suatu fenomena, misalnya gini ya, ini contoh. Ada mahasiswa, misalnya dia harapannya nilainya A. Iya. Lalu ternyata dapat AB. Persepsinya kan awalnya buruk kan. Iya. Ya. Jadi ketika pengennya dapat A, lalu dapatnya AB, kan persepsinya buruk. Iya. Coba dia mengatur nafas. Nah ketika dia menyadari nafas, nanti tiba-tiba persepsi itu berubah. Tiba-tiba AB ya AB. Nah gitu, bisa begitu loh ya. Ya dicoba aja. Silahkan dipraktekkan ya. Dipraktekkan aja. Jadi sebenarnya persepsi itu kan penilaian kita terhadap realitas. Ya. Kita kan melihat realitas baik buruk kan berdasarkan persepsi kita ya. Nah, mengubah persepsi itu kadang-kadang kan macam-macam caranya ya. Misalnya kalau di psikologi ada reframing, ya di reframe dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kalau nilai saya AB enggak A, berarti saya harus bekerja keras. Itu namanya mereframe ya. Nah, tetapi kalau di dunia di dunia tasawuf enggak usah pakai reframe sih. Kamu menyadari nafas, mensyukuri nafas, nanti tiba-tiba persepsimu terhadap AB itu berubah tanpa harus mengubah pikiran, tanpa harus berikhtiar hikmahnya apa gitu ya, hikmahnya apa, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ini apa gitu. Wah itu ya tentu boleh dan sangat baik ya. Ya pasti ada lah. Tetapi kalau pakai mengubah menyadari nafas nggak usah pakai pikiran, langsung persepsinya bisa berubah. Langsung praktek aja. Langsung praktek. Kalau nggak percaya dicoba aja. Dicoba aja. Coba misalnya gini. Sekarang sedang ada persepsi apa tentang realitas ya? Persepsi yang nggak baik lah ya. Mungkin persepsi kita terhadap keadaan ekonomi, persepsi kita terhadap perjalanan kuliah, misalnya kalau mahasiswa ya. Kalau orang kerja ya perjalanan karir. Coba kalau muncul persepsi negatif, lalu coba sadari nafas. Sadari nafas saja, nggak usah begini ya. Saya menyadari nafas biar gini nggak usah. Namun sadari aja. Sadari nafas kurang lebih 2 menit gitu, lalu balik ke persepsi tadi. Masih nggak persepsinya yang tadi ini atau berubah? Itu artinya begini Mas Jair. Ketika persepsi berubah, nanti lingkungan itu bisa berubah. Realitas juga berubah. Realitas bisa berubah. Bisa berubah memang menurut kita berubah atau memang dia berubah. Bisa begitu. Jadi ya contohnya gini ya. Ini tak kasih contoh lah di dunia keluarga itu paling sering itu terjadi ya. Misalnya persepsi saya ada orang tua mempersepsikan anaknya bodoh. Persepsi dia karena menurut dia itu yang pintar itu kalau matematikanya sekian, bahasa Inggrisnya sekian, bahasa Indonesianya sekian. Dia persepsinya bahwa anaknya itu bodoh. Lalu tiba-tiba dia mengubah tadi pola nafasnya. Nanti tiba-tiba persepsi dia terhadap anak itu berubah. Dia lebih bisa menerima tiba-tiba ya. Lebih bisa menerima realitas itu bahwa anaknya itu nilainya nomor sekian di kelas, nilai matematikanya, nilai bahasa Indonesianya. Nanti tiba-tiba cara dia berkomunikasi dengan anak itu berubah. Awalnya kan persepsinya karena buruk ya. Jadi kalau Mas Jawa ngomong sama orang yang menurut Mas Jawa bodoh, Mas Jawa mesti bahasanya berbeda. Iya. Nah, tapi ketika persepsinya berubah nanti kan nadanya berubah,
kata-kata yang muncul berubah. Nanti itu tanpa disadari anaknya berubah. Bisa jadi pintar matematika itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya mengubah realitas itu harus diawali dari mengubah diri ya. Seperti tadi apa di Al-Qur'an itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau ini kata Jalaluddin Rumi, anta mar'atul kauni fa idza taghayyarta tughayyirul kaun. Jadi engkau adalah cermin dari semesta, ketika engkau berubah maka semesta berubah. Dan mengubah. Jadi kuncinya begini, mengubah diri. Nah, kita itu kan seringkali begini ya, seringkali ini kalau orang nanya ke saya pas konsultasi itu. Ustadz, caranya bagaimana ya biar suami saya begini. Jadi dia itu membayangkan bahwa kalau saya pakai cara A, ya itu nanti suami saya berubah. Misalnya caranya itu diweden-wedeni hadis, diweden-wedeni pakai ceramah-ceramah. Tonton ke ceramah-ceramah. Jadi begini, orang menyampaikan hadis itu tentu sangat mulia. Cuma kadang-kadang orang itu menyampaikan hadis tapi dasarnya ego. Bukan Ada dasar cinta bukan ya? Bukan dasar atas dasar cinta kepada Rasulullah, tapi egonya. Jadi contohnya begini, ada istri tidak mau digauli malam-malam, suaminya lalu pakai hadis. Kamu kalau nggak mau digauli, kamu dilaknat malaikat sampai pagi. Ya itu ya bener kan? Ya hadisnya bener, tetapi niat dibalik itu loh. Itu bisa jadi karena egonya kan, karena ego ingin menang itu sehingga dia menggunakan hadis tadi ya. Tentu hadisnya nggak hadis selalu mulia ya, hadis selalu mulia. Tetapi egonya itu. Nah, itu yang kadang-kadang dibaca oleh bawah sadar itu Mas. Jadi bawah sadar kita atau alamul batin itu membaca niat. Bukan membaca kata dan membaca huruf, bukan membaca suara. Makanya terus ada namanya kalau Mas Jawair membaca di Sirul Asrul ada lisanul jinan. Jadi ada lisanul zohir, ada lisanul jinan. Ada lidah zohir, ada lisanul jinan, ada lidah batin. Nah, lidah batin itu apa? Lidah batin itu rasa pangroso kalau orang Jawa. Ya niat itu lebih paling subtil ya, niat itu paling substansi. Nah, sehingga ketika orang niatnya berubah, realitas berubah. Ya betul. Nanti contoh Mas Jawair ya, ini tak kasih contoh. Nanti Mas Jawair itu kerja ya. Awalnya kerja itu niatnya karena ingin membuktikan kepada dunia, wah, bahwa saya itu bisa sukses ya. Itu awalnya begitu. Itu tentu nggak salah ya. Saya ini nggak bilang salah. Tetapi berarti motivasinya adalah duniawi, pembuktian terhadap dunia. Nanti Mas Jawair itu mungkin sukses betulan, tetapi rasanya nggak terasa bahagia gitu. Tetap sumpah aja gitu ya. Nanti mungkin kalau suatu saat berhasil membuktikan, habis itu ya mau membuktikan lagi, karena itu hidupnya ya untuk membuktikan. Tapi nanti ketika Mas Jawair itu lalu bisa mencintai pekerjaan. Jadi saya bekerja itu bukan karena ingin membuktikan siapa-siapa, saya mencintainya. Nanti bisa jadi Mas Jawair itu mendapatkan rezeki yang berkahnya itu berlipat-lipat. Berkahnya bisa jadi materinya juga, tetapi yang jelas berkahnya berlipat. Jadi kalau orang bekerja motivasinya adalah material, ya berkahnya berkurang, walaupun mungkin bisa dapat banyak. Tapi kalau orang bekerja berdasarkan kecintaan, karena semua tunduk dalam singgasana cinta, ya rumusnya itu gitu, semua tunduk di dalam singgasana cinta. Nah, ketika Mas Jawair bekerja itu karena mencintai, tiba-tiba itu keberkahnya terasa luar biasa. Dan ketika luar biasa juga seringkali diikuti oleh materi yang luar biasa juga. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan zikir nafas tadi ya, dihayati betul. Kalau nggak bisa langsung tahap 2 ya tahap 1 lah, sadari nafas. Kalau bisa zikir kolbu dengan cara menghayati datang perginya sesuatu. Jadi biasanya itu gini. Misalnya ada sedang dapat masalah ya. Masalah itu misalnya sedang dihina oleh orang ya. Kan rasanya nggak enak. Nah, waktu zikir nafas kolbu, yang kolbu itu kan waktu tarik nafas sambil menghayati energi semesta atau rahmat Allah itu ya.
Lalu waktu menghembuskan nafas sedang menghembuskan luka hati. Sambil dihayati begitu. Itu zikir nafas kolbu ya, yang kolbiyah. Kolbi ya. Nah, itu nanti coba di situ dirasakan lalu dilihat efeknya. Atau wah, susah sambil sambil berimajinasi gitu kan, sambil bervisualisasi begitu susah, Ustaz. Ya sudah, pakai sadari nafas saja. Yang Lalu sesuatu aja. nah itu jadi kalau bisa langsung ke zikir nafas yang kolbiyah ya luar ya tentu sangat baik, apalagi terus bisa menghayati secara nafsiyah, apalagi bisa ruhiyah, dan siapa tahu diajak Allah menuju zikir fana ya. Nah itu tentu luar biasa, tetapi itu tadi teman-teman bisa mengawalinya berlatih dengan mensyukuri nafas. Lah mensyukuri nafas kan, mensyukuri kan harus menghayati kan, Iya. Kalau harus jadi bersyukurnya apa menyadari. ya? Lah iya, harus menyadari Hmm. nafas. Kalau nggak menyadari nafas gimana mensyukuri nafas? Hmm. Makanya menyadari nafas lalu anu apa namanya, cukup dihadirkan rasa syukur atau ya Allah matur nuwun saya nafas gitu. Hmm. Ya gitu aja gitu disadari, nanti insya Allah itu akan ada perubahan-perubahan psikologis yang luar biasa dan dunia berubah, realitas Realita berubah. berubah. Nanti bisa dijelaskan tadi vibrasi. Jadi energi magnetik yang paling tinggi itu bukan otak, bukan pikiran Baca gitu. pikiran? Oh enggak. Ya, bukan pikiran. Jadi energi terbesar itu bukan di pikiran ya, bukan di otak, tapi energi terbesar itu di jantung, di kolbu. Makanya itu Banyak yang salah ya kadang-kadang ya. iya, ya makanya itu kan ada hadis yang sangat terkenal. Inna fi jismi bani adam mudghotun idza solukat solukat jasadu kullu, idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Di dalam diri anak Adam itu ada suatu gumpalan satu organ, kalau baik baik seluruhnya tubuhnya, ya kalau jelek jelek tubuhnya semua. Ala wahyal qalb. Artinya kolbu itu pemimpin. Makanya kalau orang ngaji misalnya ngaji ini Kimia Usahadah Imam Al-Ghazali ya, tentang proses-proses kebahagiaan, ya kuncinya kan di kolbu, jantung kolbu itu. Dan mengubah jantung kan kita nggak bisa mengubah jantung secara langsung, Iya. nggak Nggak bisa. bisa. Mengubah denyut jantung nggak bisa secara langsung, tapi bisa melalui mengubah Nafas, nafas. Menyadari tadi. nafas ya. Nanti kalau mungkin suatu saat memang kita membutuhkan sekali-kali itu ada, kita bawa alat ini. Nanti ditunjukkan video kalau orang nafas begini, HRV-nya begini, heart rate variability-nya begini. Kalau nafas begini, heart rate variability-nya begini, sehingga itu logis gitu. Itu logis. Dan ketika seseorang melakukan zikir nafas lalu frekuensi jantungnya berubah, ya tadi. Realita pun Nah, berubah nanti ya. realitas akan berubah. Mungkin nanti untuk praktisnya jika mungkin penonton tertarik, mungkin nanti kita akan buat itu Pak di langganan mungkin ya Pak. Ya, nanti suatu saat. Suatu Ya. saat Ya, ya nanti nanti. kalau ada yang tertarik nanti silahkan bisa mengikutinya. Jadi gitu Mas Wahir, saya kira. Ya, untuk Nah, kali ini terima kasih ya. nah, mungkin untuk kali ini kita bisa lebih meresapi lagi ya Pak daripada yang kemarin ya Ya, zikir-zikir tentang tahapan zikir nafas. Lalu sering kita butuhkan bagaimana cara mengubah realita. Bagaimana sih ya, mengubah sekitar kita? Ya nggak usah mengubah sekitar kita. Ya mulai dari sadari nafas saja. ya. Baik, jika ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman, bisa eh, kawan-kawan share di kolom komentar. Dan jika ingin membeli karya-karya tulis dari Abah Mustamir, kita udah ada di deskripsi, sudah ada di Tokopedia. Nanti mungkin kami akan buat di Shopee atau di tempat-tempat lainnya. Dan jika mungkin butuh konsultasi, bisa juga menghubungi nomor yang tertera di deskripsi. Banyak sekali yang kemarin bertanya ya Bah tentang bagaimana Ya, itu. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.